Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan kelompok kami. Saya, Imasayu Ainun Nafisatul Aziza, ada Ajeng Hilman, Indri Indriani, Zulfi Ridatillah, dan Hirmansyah. Hakikat ilmu pengetahuan. Yang pertama, pengertian ilmu pengetahuan dan teknologi. Apa itu ilmu? Kata ilmu berasal dari bahasa Arab alima dan berarti pengetahuan. Pemakaian dalam bahasa Indonesia dengan istilah sains. Sains berasal dari bahasa Latin, sayo dan sayer, yang berarti juga pengetahuan. Ilmu mengandung 3 kategori, yaitu hipotesis, teori, dan dalil hukum. Hipotesis ialah dugaan pikiran berdasarkan jumlah data. Apabila data itu valid, hipotesis akan menjadi tesis atau hipotesis menjadi teori. Jika teori mencapai generalisasi yang umum, maka akan menjadi dalil dan bila teori memastikan hubungan sebab akibat yang serba tetap, ia akan menjadi hukum. Dari Suaidi. B. Pengetahuan. Secara etimologis, pengetahuan berasal dari kata bahasa Inggris yaitu knowledge. Dalam Encyclopedia of Philosophy, dijelaskan bahwa definisi pengetahuan adalah kepercayaan yang benar. Menurut Gazalba, pengetahuan adalah apa yang diketahui atau hasil pekerjaan tahu. Pekerjaan tahu tersebut adalah hasil dari kenal, sadar, insaf, mengerti, dan pandai. Sebagaimana dikutip oleh Suaidi, mengemukakan bahwa pengetahuan yang dimiliki manusia ada 4, yakni pertama, pengetahuan biasa, yaitu pengetahuan yang dalam filsafat dikatakan dengan istilah common sense. Kedua, pengetahuan ilmu, yaitu ilmu sebagai terjemahan dari sains yang pada prinsipnya merupakan usaha untuk mengorganisasikan dan mensistematisasikan common sense. Ketiga, pengetahuan filsafat, yakni pengetahuan yang diperoleh dari pemikiran yang kontemplatif dan spekulatif. Keempat, pengetahuan agama, yaitu pengetahuan yang hanya diperoleh dari Tuhan lewat para utusannya. C. Perbedaan ilmu dan pengetahuan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ilmu disamakan artinya dengan pengetahuan. Untuk memperjelas, dibedakan antara pengetahuan yang sifatnya prailmiah dan pengetahuan ilmiah. Pengetahuan yang sifatnya prailmiah ialah pengetahuan yang memenuhi syarat-syarat ilmiah pada umumnya. Sebaliknya, pengetahuan ilmiah yang memenuhi syarat-syarat. Adapun syarat-syarat yang dimiliki oleh pengetahuan ilmiah adalah: yang pertama, harus memiliki objek tertentu. Kedua, harus bersistem. Yang ketiga, memiliki metode tertentu, dan yang keempat, sifatnya umum. Dari hal tersebut, maka dapat diketahui bahwa ilmu adalah sebuah pengetahuan yang berobjek, bersistem, bermetode, dan bersifat universal. Perkembangan iptek. Manusia menemukan iptek karena manusia kembali pada jalan pikiran yang rasional. Setelah manusia berhasil memperdalam ilmu pengetahuan, maka produk dari ilmu tersebut adalah teknologi. Ilmu pengetahuan berkembang melangkah secara bertahap menurut dekade waktu dan penciptaan zamannya. Dimulai dari zaman pra-Yunani kuno, abad pertengahan, Renaissance, zaman modern, dan masa kontemporer. Hal tersebut diuraikan oleh Surajio. A. Zaman pra-Yunani kuno. Pada masa ini, manusia masih menggunakan batu sebagai peralatan. Oleh karena itu, zaman pra-Yunani kuno disebut juga zaman batu, yang berkisar antara 4 juta tahun sampai 20.000 tahun. Pada zaman ini ditandai oleh kemampuan, 1. Know-how, dalam kehidupan sehari-hari yang didasarkan pada pengalaman. Kedua, pengetahuan yang berdasarkan pengalaman itu diterima sebagai fakta dengan sikap retentive mind. Keterangan masih dihubungkan dengan kekuatan magis. Ketiga, kemampuan menemukan update dan sistem bilangan alam sudah menampakkan perkembangannya. Keempat, pemikiran manusia ke tingkat abstraksi. Zaman Yunani kuno.
Yunani pada masa itu dipandang sebagai gudang ilmu dan filsafat, karena bangsa Yunani pada masa itu tidak lagi mempercayai mitologi-mitologi. C. Zaman abad pertengahan. Para ilmuwan pada masa ini hampir semua adalah para teolog, sehingga aktivitas ilmiah terkait dengan aktivitas keagamaan semboyan yang berlaku bagi ilmu pada masa ini adalah hasil teologio atau abadi agama. D. Zaman Renaissance. Zaman Renaissance ditandai sebagai era kebangkitan kembali pemikiran yang bebas dari dogma-dogma agama. Renaissance salah satu zaman peralihan ketika budaya abad pertengahan mulai berubah menjadi suatu kebudayaan modern. Manusia ingin mencapai kemajuan atas usaha sendiri, tidak didasarkan atas campur tangan ilahi. Penemuan-penemuan ilmu pengetahuan modern sudah mulai dirintis pada zaman Renaissance. Zaman modern. Zaman modern ditandai dengan berbagai penemuan dalam bidang ilmiah. Perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman modern sesungguhnya sudah dirintis sejak zaman Renaissance. Seperti René Descartes, tokoh yang terkenal sebagai bapak filsafat modern. Zaman kontemporer. Fisikawan termasuk abad ke-20, sasaran yang dijadikan objek untuk diketahui, objek sasaran terus-menerus dipertanyakan dengan suatu cara jawaban yang diperoleh kemudian disusun dalam suatu kesatuan sistem. Regan Renaissance dan Aufklärung ini, mentalitas manusia barat mempercayai akan kemampuan rasio yang menjadikan mereka optimis bahwa segala sesuatu dapat diketahui, diramalkan, dan dikuasai. Lahirlah era yang disebut sejarah Renaissance dan humanisme. Setelah ilmu pengetahuan yang terus berkembang, puncak dari pemikiran manusia yang disebut modern itu yakni lahirnya revolusi industri. Revolusi industri inilah sebagai cikal bakal adanya teknologi. B. Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Adapun nilai-nilai Pancasila sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkandung dari setiap sila-sila Pancasila diuraikan sebagai berikut. 1. Nilai ketuhanan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila ini memberikan dasar bahwa iptek tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan, apa yang dibuktikan, dan yang diciptakan. Sila ini menempatkan manusia di alam semesta bukan sebagai pusatnya, melainkan sebagai bagian yang sistematik dari alam yang diolahnya. 2. Nilai kemanusiaan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila ini memberikan dasar-dasar moralis bahwa manusia dalam mengembangkan iptek haruslah dengan cara yang beradab. 3. Nilai persatuan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila ini mendasari bahwa iptek hendaknya dapat menumbuhkan rasa nasionalisme, rasa kebesaran bangsa, serta rasa keluhuran bangsa sebagai bagian dari umat manusia di dunia. 4. Nilai kerakyatan sebagai dasar pengembangan ilmu, serta memiliki sikap yang terbuka untuk dikritik, dikaji ulang, maupun dibandingkan dengan penemuan dari teori lainnya. 5. Nilai keadilan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila ini sebagai dasar dalam pengembangan iptek, dalam menjaga keseimbangan keadilan dalam kehidupan kemanusiaan, keadilan dengan diri sendiri, manusia dan Tuhannya, serta antara manusia dengan manusia lainnya. Urgensi kedudukan Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek. 1. Urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dan dapat ditelusuri ke dalam hal-hal sebagai berikut. A. Pluralitas. Nilai yang berkembang dengan kehidupan bangsa Indonesia dewasa ini sering dengan kemajuan iptek menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. B. Dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan iptek terhadap lingkungan hidup berada dalam titik nadir yang membahayakan eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang. Oleh karena itu diperlukan
tuntunan moral bagi para ilmuwan dalam pengembangan iptek di Indonesia. C. Perkembangan iptek yang didominasi negara-negara berat dengan politik global ikut mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia, seperti spiritualitas, gotong royong, solidaritas, musyawarah, dan cita rasa keadilan. 2. Alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Penting Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Yang pertama, pluralitas. Nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia dewasa ini seiring dengan kemajuan iptek menimbulkan perubahan dalam cara pandangan manusia tentang kehidupan. Yang kedua, dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan iptek terhadap lingkungan hidup berada dalam titik nadir yang membahayakan eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang. Yang ketiga, gaya hidup global menggantikan nilai-nilai kearifan lokal. Yang ketiga, dinamika dan tantangan Pancasila sebagai landasan pengembangan iptek. Tantangan terhadap Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek di Indonesia, yang pertama, kapitalisme yang sebagai penguasa perekonomian di dunia termasuk Indonesia. Yang kedua, globalisasi yang menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan iptek sehingga Indonesia lebih berkedudukan sebagai konsumen daripada produsen dibandingkan dengan negara-negara lain. Ketiga, konsumerisme menyebabkan Indonesia menjadi pasar bagi produk negara lain yang lebih maju. Yang keempat, pragmatisme yang berorientasi pada 3 ciri yaitu keberhasilan, kepuasan, dan hasil. Hubungan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dengan ekonomi. Banyak bidang dalam suatu negara yang sudah terpengaruh oleh adanya perkembangan iptek. Salah satunya adalah ekonomi, di mana unsur-unsur dalam bidang ekonomi banyak sudah bahkan keseluruhan sudah dipengaruhi iptek untuk mempermudah mendapatkan informasi tentang ekonomi itu sendiri, baik dalam negeri maupun luar negeri. Ekonomi merupakan kebutuhan manusia, maka siapa yang dapat menguasai perekonomian, dialah yang memegang kekuasaan. Kadang-kadang perusahaan multinasional ini di negara-negara berkembang ikut serta menentukan politik pemerintah. Perusahaan besar semacam multi-corporation tidak mungkin berkembang tanpa dukungan teknologi walaupun sebagai penduduk dunia masih hidup di bawah garis kemiskinan. Namun sebagian besar sudah dapat merasakan manfaat dipergunakannya teknologi modern. Karena kebutuhan hidupnya dapat dengan mudah diperoleh dengan harga yang relatif lebih murah. Cara pembayarannya pun dapat dilakukan dengan tunai atau kredit. Kesan pesan dari kami untuk Bapak Adi itu kesannya adalah senang bisa belajar dengan Pak Adi, orangnya baik dalam mengajar, mudah dipahami, mudah dimengerti, serta dalam memberikan materi tidak hanya teori-teori yang diberikan, tapi suatu contoh dalam kehidupan nyata juga. Pesannya untuk dari kami untuk Pak Adi, semoga semangat terus dalam memberikan pendidikan Pancasila kepada mahasiswa-mahasiswa lainnya. Mungkin ada yang mau menambahkan? Pesannya cuma terima kasih kepada Bapak Adi dan supaya diberi kelancaran, kesehatan, kesuksesan, sukses dunia akhirat. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam tutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.